Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga pagi ini diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah dan barokah serta kesehatan yang barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah layu bakteri dan layu fusarium pada tanaman kentang. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, saya meminta tolong ke teman-teman petani untuk mensubscribe dan share, like, dan komen untuk memajukan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah layu bakteri, layu fusarium pada tanaman kentang. Yang notabene penyakit layu ini adalah penyakit utama dari tanaman kentang. Ketika tanaman sudah terserang layu, maka selesai, finish. Buah tidak akan berkembang dan tanaman akan mati. Beda dengan Phytophthora. Nah, kali ini layu. Penyebab layu itu sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama dari bibit. Seleksi bibit harus sangat berpengaruh. Sangat mempengaruhi karena bibit yang kurang bagus akan tidak bertahan saat berada di tanah. Terus yang kedua adalah faktor tanah. Nah, faktor tanah ini sendiri sangat berperan penting untuk kesuburan tanah, perkembangan bakteri baik ataupun bakteri jahat. Nah, terutama di bakteri layu bakteri dan layu fusariumnya itu. Nah, jika tanah kurang subur atau tanah pH menurun, di kondisi pH tanah menurun, bakteri dan jamur itu akan sangat berkembang biak, sangat cepat perkembangannya. Tanaman mudah layu, tanaman mudah terserang Phytophthora, mudah terserang busuk batang, mudah terserang busuk buah. Itu salah satu faktor penyebabnya. Nah, pencegahannya yaitu yang pertama seleksi bibit. Nah, sebelum kita tanam, kita menseleksi bibit mana yang baik, bibit mana yang kurang baik kita seleksi. Nah, yang kedua sanitasi lahan. Jadi sebelum olah lahan diolah bukan cuma digemburkan, pemberian bakteri, jamur serta mikro di tanah itu sangat berpengaruh untuk perkembangan atau kesehatan tanah. Terutama mikro yang ada hubungan dengan humid acid, fulvic acid, dan leonardit. Itu sangat dibutuhkan untuk mempertahankan pH tanah supaya tidak mudah drop. Nah, jika tanaman sudah terserang layu pada saat ini jika tidak tanaman, saya merekomendasikan dua produk, yaitu Zona ini untuk pengendali layu fusarium dan layu bakteri, dan humus. Nah, humus ini menyehatkan tanah, mensterilkan tanah, serta membuat akar lebih sehat lagi. Nah, dua produk ini sangat efektif untuk tanaman yang sudah terserang layu. Nah, jika teman-teman petani di sini tanamannya sudah terserang layu, saya merekomendasikan dua produk ini. Untuk cara pemakaiannya, ini tidak disemprotkan ke daun, tetapi disemprotkan ke pangkal batang dan tanah. Beda dengan Phytophthora kan disemprotkan ke daun. Nah, Phytophthora kering masih berbuah. Tapi kalau layu bakteri layu fusarium yang diserang itu adalah perakaran. Pangkal batang dan perakaran itu yang diserang sama layu bakteri. Ketika kita menyemprotkan produk ini di daun, ya mohon maaf, salah sasaran. Karena yang terserang bukan daun tetapi perakaran. Nah, cara nyemprotnya kemarin pas uji coba tidak menggunakan sancin, tidak menggunakan drum, tapi menggunakan tangki biasa, tangki manual, cas-casan. Nah, untuk takarannya Zona ini per tangki 10 tutup, humus ini 1 tutup sampai 1,5 tutup. Seandainya diberikan 2 tutup lebih bagus. Nah, setelah tercampur dengan air,
Nah, yang disemprotkan itu adalah tanaman yang terserang layu. Nah, tanaman yang terserang layu itu dicabut dan masukkan ke dalam kresek. Nah, lalu tanah bekas cabutan itu disemprotkan. Nah, disemprotkan. Nah, jarak dari yang layu ke pohon sebelah 5 sampai 6 pohon itu disemprot juga tanahnya. Jadi tanahnya disemprot juga, bukan daunnya. Kalau daun salah. Jadi keliling, tanah keliling itu disemprot sampai basah. Sampai sekiranya cairan itu meresap ke dalam sampai ke akar. Layu ini penularannya melewati tanah. Jadi yang diserang, yang kita lawan, yang kita bersihkan, yang kita sterilkan adalah tanah. Bakteri jahat yang ada di dalam tanah itu. Nah, terus samping kanan, samping kiri, samping kanan sebelah radius kurang lebih 1 meter sampai 2 meter dari yang layu itu disemprot juga. Yang disemprot adalah tanahnya, bukan daunnya. Itu cara agar layu bakteri, layu fusarium bisa dikendalikan. Kemarin ada yang sempat bertanya, Mas, gimana kalau dicampur dengan fungi? Sebenarnya bisa dicampur dengan fungi, cuman sasarannya beda. Nah, kalau fungi itu kan lebih efektif disemprotkan di daun untuk Phytophthora. Nah, sedangkan yang kita hadapi yaitu bukan Phytophthora, tetapi layu bakteri. Dan tempatnya layu bakteri itu ada di tanah. Nah, dan di perakaran. Jadi yang kita semprot adalah perakaran. Jika ditambahkan fungi untuk di perakaran, sebenarnya tidak apa-apa, cuma mubazir. Karena mendingan fungi tersebut disemprotkan ke daunnya saja. Nah, sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung WA, bisa langsung komen di bawah. Sekian dulu tips dan triks untuk menghadapi layu bakteri, layu fusarium dari saya. Semoga menjadi solusi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga.